Bapak Ibu Saudara, kita langsung mulai saja. Kebenaran mulia yang ketiga. Silakan dilihat kertasnya dengan penuh konsentrasi. Seperti yang saya sampaikan kemarin Bapak Ibu ya, kebenaran mulia yang pertama itu berusaha menjelaskan kebenaran mulia yang kedua. Ya, itu penyokongnya. Lalu kebenaran mulia yang ketiga ini akan menyokong kebenaran mulia yang keempat. Oleh karena itu, kita belajarnya paketan 1 dan 2, 3 dan 4. Baru nanti kita gabungin semuanya, kita jadi paham 4 kebenaran mulia. Ya. Bagi yang tidak ikut kemarin, ya Anda boleh lihat paragraf pertama, artikel halaman pertama kita, modul pertama kita. Di sana Sang Buddha menyampaikan bahwa barang siapa memahami 4 kebenaran mulia, dia memahami Buddhisme. Ya, jadi sepenting itulah 4 kebenaran mulia. Yang tidak hadir kemarin, Anda boleh ingat satu pesan ini. Baru kita lanjut ke yang selanjutnya. Apa yang satu pesan ini? Kebenaran mulia yang kedua, Sang Buddha memberitahu kita, semua penderitaan kita itu munculnya dari nafsu keinginan ditambah ketidaktahuan, ya. Nafsu keinginan ditambah ketidaktahuan. Saya kasih contoh. Pernah enggak kepengen HP baru? Ya, Anda boleh ganti HP jadi apa aja yang Anda suka. Pengen piano baru, gitar baru, motor baru, sandal baru, apa aja. Tapi kita pakai contoh HP baru. Tapi enggak kebeli, ya. Enggak kebelinya itu apakah enggak dibeliin orang tua atau kita udah nabung tiba-tiba ada biaya dadakan. Ini udah di depan mata ini mau ganti HP. Ya, tiba-tiba ada barang yang rusak atau orang tua sakit atau apapun, Anda harus keluar uang besar. Jadinya keinginan Anda tertunda. Pernah nggak merasa menderita karena keinginannya tertunda? Ya, ada yang pernah, ada yang tidak pernah ya. Nah, umumnya pernah. Jadi, yang kedua, ini yang lebih gawat lagi nih. Ya, karena tadi ada yang bilang nggak pernah. Karena ada yang bilang nggak pernah, saya naikin contohnya. Ya, misalkan Anda suka sama seseorang, orangnya nggak suka sama Anda, nah, amsyong Anda kan? Nah, Anda geleng kepala lagi, contoh kita naik lagi. Suka sama orang, orangnya nggak suka sama kita, amsyong nggak? Amsyong ya, penderitaannya itu nggak bisa dipaksa loh. Kalau HP Anda masih bisa nabung, nah ini nabungnya gimana? Bante, sebelum janur kuning melengkung, kan begitu ya? Nah, tiba-tiba Anda lihat dia sudah punya janur kuning melengkung. Nah, amsyong Anda kan? Nah, contoh ya. Anda suka sama seseorang atau seseorang suka sama seseorang, tapi nggak bisa dapet, menderita enggak? Ya. Lalu satu kelas pula, satu kantor pula, ya. Lalu menderita selama 1-2 tahun sampai keinginan itu meredah. Pertanyaan saya, dulu sebelum suka sama dia, hidup baik-baik aja enggak? Baik-baik aja ya. Sejak kapan Anda mulai menderita? Sejak punya keinginan, betul ya? Nah, sudah deal belum? Keinginan itu bisa memunculkan penderitaan. Deal. Ya. Ketidaktahuan Bante, ketidaktahuan sering juga. Sering juga. Ketidaktahuan itu apa contohnya? Anak kecil enggak tahu kalau listrik itu bisa nyetrum, ya. Dia sentuh kesetrum. Itu kalau anak kecil. Kalau orang besar Bante, ditipu uang besar, ya. Ditipu uang besar itu sangat mengerikan loh Bapak Ibu. Apa maksudnya mengerikan? Itu ada di setiap level. Ada orang yang tabungannya 50 juta, ketipu 50 juta, ya. Ada orang punya 5 miliar, ketipu 5 miliar. Padahal orang yang sudah bisa punya 5 miliar harusnya pinter enggak? Harusnya orang pinter loh. Tapi dunia ini sangat lucu. Dan ada orang yang ketipu 50 miliar. Ada orang ketipu 100 miliar. Padahal orang bisa punya 100 miliar pinter enggak? Pinter. Itu namanya di atas langit masih ada langit. Penipunya lebih pinter. Ya. Jadi ketidaktahuan ini bisa muncul di level apapun.
karena tidak tahu, karena bodoh, karena tertipu, orang itu menjadi menderita. Yang lebih halus lagi. Ini halus sekali ya, siap-siap ya. Ya, ini halus sekali. Anda beli cincin ya. Cincinnya punyanya penyanyi legendaris. Contoh aja, Michael Jackson. Nah, ya, Anda punya cincinnya Michael Jackson. Nah, Anda beli 10 miliar. Nah, akong Anda yang beli, kasih ke Anda. Nah, 10 miliar uang dulu lagi. Baik. Anda jadikan ini pusaka keluarga, cincinnya Michael Jackson. Ya. Pertanyaan saya. Jangan pertanyaan dulu, kasih kasus dulu. Setelah Anda sayang-sayang cincin ini 3 generasi, tiba-tiba Anda cek ke laboratorium, palsu Bapak Ibu. Bukan punyanya Michael Jackson. Menderita enggak? Menderita ya? Kenapa Anda menderita? Itu moha. Moha yang pertama, melekat dengan cincin tersebut. Itu moha yang pertama. Moha yang kedua, makanya saya mengatakan ini halus sekali. Moha yang kedua, kenapa Anda bisa senang dengan cincin bekas dipakai Michael Jackson? Emang itu apa bedanya sama cincin lain? Ngerti? Apa yang membuat Anda menganggap cincin itu berharga? Sesungguhnya hanyalah pikiran. Ya, ini kaos pernah dipegang sama Michael Jordan, sama Michael Owen ya. Pokoknya semua Michael sudah pegang dah. Ya. Lalu Anda menganggap ini kaos luar biasa. Sesungguhnya itu ada di pikiran Anda. Pikiran Anda membuat delusi. Membuat permainan-permainan pikiran. Nah, itu salah satu dari moha. Bagaimana pikiran mempermainkan kita. Yang membuat cincin itu seakan-akan sangat berharga, diri kita, pikiran kita sendiri. Setelah kita cek ke laboratorium dengan segala macam cara, ternyata bukan punyanya Michael Jackson. Lalu Anda pulang, Anda kecewa dengan cincin ini. Pertanyaan saya, cincin itu berubah enggak? Enggak berubah. Sama seperti yang dulu. Tapi kenapa yang dulu menghasilkan kebahagiaan, yang saat ini menghasilkan penderitaan? Kenapa? Apanya? Harganya beda ya, betul juga ya. Baik, harganya beda Bapak Ibu ya. Tapi anggaplah Anda tidak pernah mau menjual itu, contoh aja ya. Ya, itu karena delusi di pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, contoh yang saya buat ini dadakan, ya, jadi barangkali tidak sempurna banget, tapi Anda bisa nangkap maksud saya ya. Bagaimana kadang pikiran kita mempermainkan kita, namanya delusi. Kita lanjut. Kebenaran mulia yang ketiga. Kebenaran mulia yang ketiga adalah kebenaran mulia mengenai lenyapnya penderitaan. Dukkha Nirodha Arya Saca. Pada kebenaran mulia ketiga ini, Sang Buddha dengan jelas menyampaikan bahwa kita dapat mengatasi penderitaan dan merealisasi kebebasan dan kebahagiaan nibbana. Kata nibbana secara literal memiliki makna kepadaman yang merujuk pada mendingin atau tertiupnya api keserakahan, kebencian dan delusi. Silakan digarisbawahi. Keserakahan, kebencian dan delusi. Nah, kalau ada yang nanya, delusi itu apa Bante? Semua tipuan-tipuan pikiran. Ya, semua tipuan-tipuan pikiran. Itu disebut delusi. Termasuk kemelekatan itu delusi, ya, tapi sangat sulit untuk bisa melihatnya. Salah satu delusi itu juga ego, ya. Ego itu delusi. Kenapa saya sebut delusi? Sebagai contoh, dan itu sangat sulit dilawan. Kalau saya minta Bapak Ibu
duduk di depan sini menyampaikan sesuatu, gemetar nggak badannya? Gemetar ya, melihat teman-temannya begitu banyak gemetar. Kalau ditanya, kamu kenapa gemetar? Ya, mungkin dia berpikir, saya malu Bante. Kamu kenapa malu? Nanti saya dinilai jelek. Misalkan ya, kalau ditelusuri takut dinilai jelek. Padahal teman-teman yang duduk menilai dia jelek nggak? Enggak. Malahan menilai dia hebat, berani maju ke depan. Pertanyaan saya, siapa yang menipu dirinya seakan-akan khawatir orang lain menilai dia jelek? Pikirannya sendiri. Ya, itu disebut delusi. Menghadapi delusi itu sangat sulit. Salah satu caranya sering belajar dharma. Ya, lanjut. Bapak Ibu Saudara, garis bawahi ini tertiupnya api keserakahan, kebencian, delusi. Keserakahan, kebencian, delusi. Kita akan berkutat dengan tiga ini selama kita mempelajari nibbana. Ya, karena nibbana itu artinya padamnya dosa, loba, moha. Dosa kebencian, loba keserakahan, moha itu delusi. Tapi delusi sering saya terjemahkan juga ego dan kesombongan. Sebenarnya ego dan kesombongan itu hanya salah satu dari delusi. Tapi kalau disebutkan delusi banyak yang nggak ngerti ya. Jadi saya turunkan ego dan kesombongan. Lanjut. Sang Buddha menyebut nibbana dengan berbagai nama lainnya, yakni tanpa kematian, amata, tempat berlindung yang aman, khema, kedamaian, santa, perlindungan, tanah, kebahagiaan tertinggi, paramang sukhang, kehancuran dari nafsu keinginan, tanha kaya, keabadian, dura. Silakan digaris bawahi kebahagiaan tertinggi, ya, paramang sukhang. Lanjut. Ketika seseorang telah membebaskan pikirannya, bahkan para dewa tidak dapat mencari jejaknya. Bapak Ibu Saudara, ini ada kisahnya di dalam sutta. Saya sampaikan dengan ritme yang agak cepat ya, supaya Anda tidak jadi mengantuk dan kita ngejar bahan kita ya, biar 2 jam bisa pas habis semuanya. Bapak Ibu Saudara, ini kisah di dalam sutta. Sang Buddha pernah menjumpai makhluk tertinggi di seluruh alam kehidupan. Saya ulangi ya, makhluk tertinggi di seluruh alam kehidupan. Pertanyaan saya, siapa makhluk tertinggi di seluruh alam kehidupan dalam agama Buddha? Lanjut dulu pertanyaan lain. Ada berapa alam kehidupan? 31 benar, 30 benar ya. Dua-duanya benar. 31 ikut kitab komentar, 30 ikut sutta. Kok beda satu Bante? Yang satu itu asura. Ya, asura itu tambahan kitab komentar. Sang Buddha selalu hanya menjelaskan 30. Asura itu dewa yang jahat, masuk golongan alam dewa. Tapi dua-duanya oke. Ya, Anda paham dua-duanya. Kalau disebut 31, oh ikut komentar Theravada. Bapak Ibu Saudara, 31 alam kehidupan ini, 4 alam menderita. Ya, apa aja Bante? Yang paling menderita, paling bawah, neraka. Di atasnya neraka apa? Binatang. Saya sengaja lambatkan biar Anda hafal ya. Binatang itu parah banget Bapak Ibu. Cuma 1 level di atas neraka. Kenapa? Karena binatang itu yang besar makan yang kecil. Dan lahir sebagai binatang itu sangat menderita Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat kerbau, lihat sapi, punggungnya gatal aja dia nggak bisa garuk loh. Sedih ya, punggungnya gatal aja dia nggak bisa garuk. Kalau di peternakan besar, mereka kasih itu sikat dibuat bulat begitu. Wah, sikat itu jadi rebutannya sapi. Kenapa? Badannya gatal. Mereka gosok-gosokin badannya ke sikat itu. Rebutan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara menderita sekali terlahir sebagai binatang ya. Yang besar makan yang kecil. Ada dokumenter ya, saya waktu dulu kecil seneng banget nonton dokumenter. Ada kerbau dimakan sama hyena. Anda tahu hyena? Anjing besar. Anjing hyena itu kalau ngegigit tulang aja hancur Bapak Ibu. Saking kuat gigitannya. Kerbau itu Bapak Ibu dicengkram dari belakang. Dimakan dari belakang hidup-hidup. Sampai tinggal kepala dan badannya sedikit masih hidup Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan enggak sakitnya?
Ya, kalau dicengkram jaguar, harimau, itu langsung dicengkram lehernya sampai pingsan, sampai mati. Jadi harimau itu makan mangsanya sudah mati, tidak terlalu menderita. Betul ya? Tapi kalau dimakan hyena, nah rasainlah, amsyonglah Anda. Ya. Jadi kalau nanti pulang ingin tahu penderitaan kerbau yang dimakan hyena, nah Anda ingat aja pas tangan Anda kejepit. Nah itu baru tangan. Nah, ini dimakan pelan-pelan dari atas sampai bawah. Di atas alam binatang Bapak Ibu alam hantu. Hantu lebih beruntung dari binatang. Di atas hantu alam manusia. Ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ketemu hantu, kasih tahu dia, kamu bersyukur gak lahir di alam binatang. Gitu ya. Bapak Ibu jangan kabur. Ya. Ketemu hantu jangan kabur. Diajak kongko. Ya. Apa tujuannya Bante? Meningkatkan keyakinan. Anda kalau ketemu hantu, bisa ngobrol sama hantu, pasti keyakinan sama Dharma berlipat ganda. Betul ya? Iya. Jadi kalau Anda yang kurang keyakinan, berdoa aja. Semoga saya secepatnya ketemu hantu. Oh iya benar loh ini. Ya, Anda kalau bisa ketemu hantu, itu keyakinan bertambah. Di atas alam hantu, alam manusia. Di atas alam manusia, 6 tingkat alam dewa, ya. Di atas 6 tingkat alam dewa, 20 tingkat alam Brahma. Total 31. Mari kita hafal sebentar cepet-cepet ya. Neraka, binatang, hantu, manusia 4. 6 alam dewa 10. 20 alam Brahma 30. Tambah 1 asura. Asura masuk alam menderita Bapak Ibu ya. Di atasnya hantu. Ya, jadi kalau yang 31 neraka, binatang, hantu, asura. Manusia 6 alam dewa, 20 alam Brahma. Bapak Ibu Saudara, di antara 31 alam kehidupan, yang paling tinggi adalah alam Brahma. Ada satu sosok namanya Mahabrahma. Dia berpikir dia adalah pencipta alam semesta, ya, secara Buddhis. Mahabrahma ini berpikir dia adalah pencipta alam semesta. Kenapa begitu? Karena ketika dia muncul, makhluk lain itu belum ada. Pelan-pelan makhluk lain muncul. Makhluk lain muncul. Dan semua makhluk yang muncul tidak ada yang lebih kuat dari dirinya. Tidak ada yang cahayanya lebih terang dari dirinya. Setelah sekian lama, para Brahma-Brahma lain yang muncul, dewa-dewa yang lebih rendah, semua di bawahnya. Lalu lama-lama dia berpikir, oh saya yang menciptakan alam semesta. Begitu ya. Sang Buddha mendatangi Mahabrahma. Pertanyaan saya, siapa yang lebih tinggi? Sang Buddha atau Mahabrahma? Jawabannya pasti Sang Buddha. Logikanya apa Bapak Ibu? Apa yang membedakan Sang Buddha dengan Mahabrahma? Yang membedakan adalah, nah ini harus dihafal ya, keluar ujian nanti Bapak Ibu ya. Yang membedakan adalah kualitas batin. Sang Buddha sudah tidak punya kemarahan, keserakahan dan delusi, dosa loba moha. Mahabrahma masih ada delusi, masih ada keserakahan, masih ada kemarahan, ya. Dari mana taunya? Begini. Makhluk apapun yang masih bisa marah, semua di bawah Sang Buddha. Makhluk apapun yang masih senang dipuji, setinggi apapun dia kalau mau dipuji, senang dipuji, minta dipuji, berarti masih ada ego dan keserakahan. Setuju? Ya, di bawah Sang Buddha. Makhluk apapun yang masih ada ego, semua di bawah Sang Buddha. Jadi Mahabrahma ini masih ada ego, keserakahan dan kemarahan. Anda boleh cari semua sosok-sosok tinggi dalam budaya Chinese kita, ya, yang disebut Tiankong, yang disebut dewa apa saja, Anda cek kisahnya. Masih bisa marah? Masih di bawah Sang Buddha, ya. Makanya ketika kita nonton film Sun Gokong ya, Tiankong itu Raja Langit sudah berjuang untuk ngatur Sun Gokong, kan tidak berhasil ya. Siapa yang akhirnya berhasil? Sang Buddha, ya, karena Sang Buddha memang udah yang paling tinggi.
langsung telapak 5 jari ini ya, hantam langsung ya. Nah, jadi kalau anak terlalu bandel, kena hantam 5 jari. Nah, itu hantaman Sang Buddha ya. Ada bahasa Hokkiennya, nggak berani saya bilang ya. Ya, nggak begitu bagus bahasanya. Bapak, Ibu, Saudara. Baik. Sang Buddha datangi Mahabrahma ini. Lalu Sang Buddha mengatakan, Mahabrahma, kamu bukanlah yang tertinggi. Tapi dia terkejut. Hah? Bagaimana Anda mengatakan saya bukan yang tertinggi? Iya, kamu bukanlah yang tertinggi. Masih ada satu tingkat yang bisa kamu capai, yaitu tingkat arahat. Tapi dia tidak mau percaya. Akhirnya Sang Buddha mengajak dia main peta umpet. Ya, ini bagian terakhir Bapak Ibu ya. Terus kita lanjut ke bagian selanjutnya. Supaya Anda mengerti kalimat ini. Sang Buddha mengajak Mahabrahma main peta umpet. Caranya bagaimana? Silakan kamu menghilang, saya akan mencari. Lalu kita gantian. Lalu Mahabrahma ini hilang Bapak Ibu. Kemanapun dia hilang, Sang Buddha selalu bisa menemukan. Ya, kenapa begitu? Karena dia mau hilang dimanapun, itu pasti dalam ruang lingkup 31 alam kehidupan. Lalu gantian, Sang Buddha hilang. Ketika Sang Buddha hilang, Sang Buddha tidak ada dalam ruang lingkup 31 alam kehidupan. Kenapa? Karena beliau sudah melampaui ini yang kita sebut Nibbana. Ya, beliau lenyap Bapak Ibu. Mahabrahma ini mau nyari dimanapun, tidak ketemu. Akhirnya dia mau mengakui Sang Buddha lebih tinggi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti mendapatkan informasi ada Brahma ini, ada Brahma itu, ya Anda harus mengerti Buddha lebih tinggi dari Brahma. Alasannya kualitas batin. Mari kita lanjutkan. Satu ketika Upasiwa bertanya kepada Sang Buddha, seorang yang telah pergi ke Nibbana, apakah dia lenyap atau eksis? Apakah dia utuh untuk selamanya? Jelaskan ini kepadaku, oh yang bijaksana. Karena Anda mengetahui kebenaran ini dengan baik. Dan Buddha menjawab, tidak ada takaran atau ukuran bagi mereka yang telah pergi, yang mana bagi seseorang dapat mengatakan bahwa ia tidak lagi eksis. Ketika segala fenomena telah terhapus, maka segala penggambaran juga telah terhapus. Keadaan pencapaian Nibbana adalah di luar kata-kata untuk dapat dijelaskan. Ketika Sang Buddha mengatakan seseorang yang telah mencapai Nibbana tidak lagi eksis, yang beliau maksudkan adalah tidak eksisnya karakteristik yang berhubungan dengan eksistensi, yakni kelahiran, kematian, memiliki tubuh, berpindah secara ruang dan waktu. Perasaan menjadi diri yang terpisah tidak lagi ada di dalam keadaan Nibbana. Namun ketika Sang Buddha mengatakan bahwa yang telah mencapai Nibbana tidaklah berhenti ada, beliau benar-benar bermaksud demikian. Sifat alamiah dari dimensi Nibbana tidaklah memadai untuk dijelaskan dengan bahasa duniawi, dan juga tidaklah cukup untuk dibayangkan oleh pikiran duniawi. Bapak Ibu Saudara, satu paragraf ini boleh Bapak Ibu beri tanda. Kalau setelah mendengarkan yang baru saya bacakan Anda belum mengerti, jawabannya adalah wajar, ya, karena ini sangat mendalam. Caranya bagaimana? Nanti pulang Anda baca-baca lagi, ya. Tapi saya akan berusaha menjelaskan. Begini, Nibbana itu selalu disebut padam, disebut tidak lahir lagi. Kenapa tidak lahir lagi? Karena tidak lahir di 31 alam kehidupan. Ya. Oleh karena itu, bagi beberapa orang, mereka berpikir seorang yang sudah mencapai Nibbana itu lenyap, nihil, sudah nggak ada. Persis seperti para ilmuwan yang tidak percaya agama. Mereka berpikir kalau sudah mati ya habis, begitu ya. Tetapi sebenarnya dalam Buddhis tidak seperti itu.
Yang Sang Buddha sebut nihil itu adalah karakteristik 31 alam kehidupan. Permasalahannya, kita tidak pernah mengalami karakteristik ini. Jadi mau dijelaskan seperti apapun kita tidak bisa ngerti. Ibarat kata, kita semua ini anak kelas 1 SD. Diberitahu orang dewasa bahwa orang itu sedang jatuh cinta. Tapi mau dijelaskan kayak apapun, anak 1 SD itu nggak pernah bisa ngerti jatuh cinta sebenarnya. Kita hanya bisa menggambarkan. Dia nanya sama orang tuanya, "Pa, Ma, jatuh cinta itu apa?" Orang tuanya berusaha menjelaskan, jatuh cinta itu gini ya. Kamu ingat terus sama orangnya. Lalu kalau nggak ketemu, kalau kamu ingat terus sampai sama orangnya, sampai makan aja susah, tidur susah, hidup gelisah-gelisah, tapi bahagia. Bingung kan dia kan? Anak kecil itu bingung dikasih tahu nggak bisa makan, nggak bisa tidur, ya toh, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi bahagia. Bisa nggak dia mencerna sebagai anak 1 SD? Nggak bisa. Terus kalau nggak ketemu dia bisa sampai demam, saking rindunya gitu. Nah ini dia nggak bisa ngerti gitu. Nah lanjut. Atau yang lainnya. Saya kasih contoh, Anda dengarkan baik-baik ya. Bapak Ibu, percaya nggak? Atas dan bawah itu nggak ada. Kalau di dalam Nibbana kan Sang Buddha memberitahu kita sebenarnya bahwa sesungguhnya kelahiran itu nggak ada. Tapi itu waduh nggak bisa kita bayangkan. Sang Buddha sebenarnya menjelaskan ke kita yang namanya lahir itu nggak ada. Semuanya adalah permainan pikiran kita. Seperti cobang, seperti bermimpi. Ya, lahir itu seperti pikiran kita membuat mimpi yang baru. Tahu-tahu sudah ada. Tapi ketika kita terbangun, kita jadi sadar bahwa semua mimpi itu sebenarnya kepalsuan. Kan begitu ya? Tapi begini. Kalau dalam Nibbana, yang disebut ruang dan waktu itu sebenarnya nggak ada. Ruang itu alam, 31 alam. Waktu itu adalah eksistensi, dimensi eksistensi. Itu semua nggak ada. Tapi kan kita nggak bisa ngerti. Sekarang saya mau ngajak Anda, Bapak Ibu Saudara, yang disebut atas dan bawah itu nggak ada. Sebagian mungkin sudah ngerti, kebanyakan bingung. Ya, tak kasih tahu. Begini, bayangkan ya, Anda lagi main-main di Tanjung Pinang ini, sendirian di pinggir laut ya. Tiba-tiba muncul alien. Nah, alien turun ini ke bumi. Ketemu Anda, diajak kongko. Anda ngobrol sama alien. Boleh toh? Nah, boleh aja. Dia ngerti Teochew lagi. Nah, dia ngerti Teochew lagi dia. Nah, ngobrol sama Bapak Ibu Saudara. Lalu setelah ngobrol-ngobrol dia nanya, "Kamu tinggal di mana?" "Oh itu dekat VGV, dekat komplek VGV." "Yang mana?" "Dekat rumahnya Romo Suni." Nah, contoh aja ya. Nah, contoh aja. Lalu kita tanya dia balik, "Kamu tinggal di mana?" "Oh saya jauh, itu bintang A, bintang B gitu. Jaraknya tahunan cahaya dan sebagainya." Lalu pertanyaan Anda, kalau kita di bumi kan ada yang namanya utara, selatan, ya, timur, barat. Karena dia alien, kita bingung ya. Kita nanya dia, "Rumah kamu itu di atas atau di bawah? Di atasnya bumi atau di bawahnya bumi?" Aliennya ketawa. Dia bilang, "Atas dan bawah itu nggak ada." Ya, atas dan bawah itu nggak ada. Anda masih bingung kan? Tenang, saya ajak jalan-jalan. Konsen ya, yang penting Anda konsen. Ini agak sulit ini. Ya, pakai semua energi makan malam Anda. Nanti pulang dapat apel, jangan khawatir. Ini beneran ini ya. Ya, Karakasaba sudah menyiapkan apel dan minuman untuk Anda. Pingko, ya. Bapak Ibu Saudara, saya ajak Anda semua
Kita jalan-jalan ke luar angkasa. Semuanya. Semuanya. Terbang kita ke luar angkasa. Oke? Kita main-main di sana 6 bulan. Setelah Anda di sana 6 bulan, melayang-layang, lalu kita jumpa lagi di puja bakti. Saya nanya Anda, di luar angkasa, di ruang hampa udara itu yang namanya atas, yang namanya bawah, yang mana? Gak ada loh atas dan bawah. Ngerti? Atas dan bawah itu hanyalah konsep di bumi. Karena kita lengket ke bumi ini. Betul ya? Karena ada gravitasi. Tapi kalau kita sudah melayang-layang di luar angkasa 6 bulan, kita ditanya atas yang mana, bawah yang mana? Nggak ada, karena kita melayang-layang. Di mana atas ya? Kayaknya situlah. Nah, Anda bahaslah. Jawabannya adalah tidak ada atas dan bawah. Bapak Ibu, atas dan bawah itu adalah pemahaman kata dalam tempurung. Kata dalam tempurung itu kita. Tempurungnya bumi ini, atmosfer ini. Ya, kita ngerti atas dan bawah karena tinggal di bumi. Alien ini ngasih tahu kita, manusia, atas dan bawah itu nggak ada. Itu konsep you. Di rumah you yang kecil itu gitu. Di luar angkasa tidak ada atas dan bawah. Sejauh ini ada yang paham? Ada ya? Sang Buddha ngasih tahu kita, manusia, kira-kira gitu ya. Sesungguhnya semua karakteristik eksistensi ini, sifat-sifat di 31 alam kehidupan yang disebut kelahiran, kematian, ya, kemelekatan dan sebagainya, itu semuanya adalah delusi. Itu semuanya sebenarnya nggak ada. Tapi kita nggak akan bisa paham kok. Kita hanya belajar ini secara teori. Kapan kita paham? Ketika mencapai nibbana. Kapan anak 1 SD itu ngerti jatuh cinta? Ketika dia sudah ngalamin. Kadang-kadang dia sudah ngalamin aja dia nggak tahu loh. Serius loh. Anak kecil itu jatuh cinta dia nggak tahu loh. Nanti orang tuanya yang ngasih tahu. Lu lagi jatuh cinta lu gitu. Enggak gitu. Nanti dia mikir-mikir, iya ya. Karena dia nggak pernah ngalamin. Ya, baik lanjut ya. Masih ada yang bingung ini. Ya, masih bingung nanti baca ulang ya. Namun, kendati pun sulit untuk dijelaskan, Sang Buddha memberikan kita gambaran akan sifat alamiah nibbana. Beliau menjelaskan pikiran manusia demikian. Nibbana ini bahasa Hokkiennya atau Mandarinnya itu nippannya. Pikiran adalah bercahaya, namun menjadi ternodai oleh kotoran batin yang datang dari luar. Orang biasa tidak dapat menyadari ini karena mereka tidak mengembangkan batin. Pikiran adalah bercahaya dan dapat terbersihkan dari kotoran batin yang muncul dari luar. Inilah yang dipahami oleh para murid suciwan. Oleh karenanya, mereka mengembangkan batin. Dengan kata lain, pikiran atau batin adalah bercahaya pada awalnya. Pabasarang idang citang. Yang ternodai oleh kekotoran batin. Ketika kekotoran batin terbersihkan, cahaya batin kembali muncul ya. Bapak Ibu Saudara, waktu kecil saya belajar Mahayana ya, ke Wihara Mahayana juga. Nah, konsep ini mirip dengan yang saya pelajari waktu kecil. Jadi saya diberitahu guru saya, semua orang berbakat menjadi Buddha. Ada yang pernah dengar? Ya. Semua orang berbakat menjadi Buddha. Kita tinggal mengembangkan bakat tersebut. Nah, lalu saya juga pernah ikut Maitreya waktu saya SMA. Di Maitreya juga mereka punya konsep ya, bahwa semua orang itu liangsim itu, hati nurani itu sebenarnya bersih. Tapi karena samsara lahir mati, liangsim itu tertutup oleh awan kegelapan, orang jadi jahat. Ya, jadi ketika saya SMA ikut ajaran Maitreya, mereka mau membersihkan liangsim, batin kita yang sudah terkotori itu. Ternyata itu sesuai dengan Buddhisme awal.
Ya, di dalam sutta Sang Buddha menyebutkan semua batin manusia, pikiran manusia itu pada awalnya memang sudah bercahaya. Ya, jadi itu berita baik untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sesungguhnya itu batin memang sudah bercahaya. Ya, tapi lama tinggal di Kepri kena polusi. Ya. Anda nanti pulang cuci lagi pakai sunlight ya. Ya, cucinya gimana batinnya ini? Ikut Dhamma Class ya. Nah, setelah pulang dari Dhamma Class Anda sabar, batin bersinar-sinar, diganggu aja nggak marah ya. 2 minggu kumat lagi. Ya. Lanjut. Nibbana adalah keadaan yang mana materi dan segala pasangan yang berlawanan, panjang dan pendek, besar dan kecil, murni dan tidak murni telah hilang. Dan pikiran menjadi tanpa tanda, anidasanang, tanpa batas, anantang, bercahaya ke segala penjuru, sabato pabang, keadaan yang tidak berubah, nibbana padang acutang, murni, sudhi, bebas, wimitik, kebahagiaan tertinggi, nibbanang paramang sukhang. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu, kenapa tadi saya meminta Bapak Ibu untuk menggarisbawahi kebahagiaan tertinggi, nibbanang paramang sukhang, agar kalau Bapak Ibu sudah ikut pelajaran ini tapi masih bingung, Anda ingat aja, nibbana itu adalah kebahagiaan tertinggi, ya. Yang mana lenyapnya dosa, loba, moha. Anda ingat yang 2 itu aja udah betul. Jadi ketika ditanya nibbana itu apa? Pencapaian kebahagiaan tertinggi. Yang mana kemarahan itu lenyap, keserakahan itu lenyap, ego dan kesombongan lenyap. Dengan begitu, saudara-saudari juga dapat rumusan. Rumusan apa? Kalau dosa loba moha 0, kebahagiaan Anda tertinggi. Betul? Berarti kalau dosa loba moha 50% kebahagiaan 50%. Dosa loba moha Anda 70%, kebahagiaan Anda sisa 30%. Ya. Dosa loba moha Anda 90%, Anda kebahagiaan sisa 10%. Anda mainkan aja rumusnya, ya. Jadi bahkan dengan mengerti 2 konsep ini, sudah selayaknya Anda mulai belajar mengurangi kemarahan. Belajar mengurangi keserakahan. Belajar mengurangi ego dan kesombongan. Saya nggak mau Bante biaukin kaki jakho, ya. Yang nggak mau nggak apa-apa, ya. Pahit sendiri. Orang yang terlalu galak dalam hidupnya, akhirnya tobat kok. Kalau tidak tobat, akhirnya menyesal. Nanti di umur 60, anak nggak mau deket, cucu nggak mau deket, kan begitu ya. Nah, kalau dia mau bertobat, masih sempet. Ada yang nggak mau bertobat. Tetap dia kekeh begitu. Akhirnya bagaimana? Sendirian di rumah. Tapi kalau ditanya dia ngerti loh. Kamu anak-anakmu mana? Cucumu mana? Dia ngerti loh. Dia bilang loh, saya terlalu galak. Mereka semua pergi. Ya. Lalu pertanyaan kita, lu kok nggak mau ngurangin galakmu? Nggak bisa, saya emang gitu. Janganlah, lu jangan atur-atur saya ya. Nah, kena marah Anda. Dengan dia orang galak. Ya. Anda kasih dharma lah coba, kena semprot Anda. Jadi Bapak Ibu Saudara, rumus ini sudah benar. Cuma mempraktikkannya yang tidak segampang itu, ya. Baik, lanjut. 2 jenis nibbana, yakni nibbana yang masih disertai penderitaan fisik, saupa disesa nibbana, dan nibbana yang telah terbebaskan dari penderitaan fisik, atau nibbana total, anupa disesa nibbana, atau kadang disebut juga parinibbana. Bapak Ibu Saudara, yang nomor 1 itu arahatnya masih hidup, ya. Orang yang mencapai nibbana disebut arahat atau alohan. Sepak lohan 18 arahat, ya. Tapi tidak dalam tradisi Theravada. Sepak lohan itu kalau tidak keliru tradisi Mahayana, ya. Bapak Ibu Saudara,
Nibbana yang telah terbebaskan dari penderitaan fisik artinya arahatnya sudah wafat. Ya. Itu saja perbedaannya. Walaupun kita hanya bisa melihat keadaan Nibbana ketika kita mencapai Nibbana, namun kita dapat mengetahui bahwa keadaan demikian benar-benar ada. Jika ada dimensi di mana ada kelahiran, kematian, kotoran batin, dan kemenjadian, kita dapat menyimpulkan bahwa ada dimensi tanpa hal-hal demikian. Seperti yang dikatakan, ketika ada panas, maka pasti ada dingin. Dengan cara yang sama, jika ada 3 api, maka juga ada Nibbana. Ketika ada kejahatan, juga ada kebaikan. Dengan cara yang sama, ketika ada kelahiran, ada pula tanpa kelahiran. Setiap orang mampu merealisasikan Nibbana apabila mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Silahkan diberi tanda kalimat ini Bapak Ibu ya. Kenapa? Umat Buddha itu sering pesimis. Bante, Sotapanna itu terlalu tinggi. Sotapanna itu kesucian tingkat pertama ya. Gak bisalah kita umat awam mencapai Sotapanna ya. Dan kalau orang mencapai Sotapanna itu pasti mencapai arahat maksimal 7 kehidupan. Jadi semua umat awam itu harus bercita-cita mencapai Sotapanna dan tidak terlalu sulit. Yang mengatakan tidak terlalu sulit ini bukan saya. Kalau di Sangga Theravada Indonesia, Bante Damadiro, ada rekamannya di YouTube. Ya, beliau mengatakan, Bapak Ibu, mencapai Sotapanna itu tidak sulit. Tidak sulit. Beliau adalah ahli Tipitaka terbaik di STI. Ya. Lalu Bante Damaudo, yang biasanya ceramah Hokkian, beliau juga mengatakan Sotapanna itu tidaklah sulit. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mencapai Sotapanna. Bapak Ibu Saudara, kalau pelajaran saya yang mengenai Sotapanna ini, nama pelajarannya adalah 10 Samyojana. Ya, sepertinya tidak pernah saya bawakan di sini. Ya, nanti kalau datang lagi saya bisa bawakan 10 Samyojana. Ya, atau Bapak Ibu bisa cari di YouTube. Bapak Ibu Saudara, dengan kita memahami semua orang mampu mencapai Nibbana, maka kita juga optimis ya, kita mengarah pada Nibbana. Sebagai umat minimal mencapai Sotapanna. Sotapanna itu bukan level pertapa. Para Sotapanna itu hidup sebagai perumah tangga. Ya, punya istri, punya suami seperti halnya biasanya. Punya anak-anak di rumah, bukan level pertapa. Ya, saudagar kaya Anatha Pindika mencapai Sotapanna, Ibu Wisakha Sotapanna, ayahnya Pangeran Siddhartha, Raja Sudodana mencapai Sotapanna dan masih sebagai raja. Ya, sebagai raja itu sangat duniawi Bapak Ibu. Ya, istri mungkin lebih dari 1, harus menghukum orang lain, harus membuat keputusan ya. Kadang harus perang dan sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka mencapai Sotapanna. Lanjut. Keadaan tanpa kematian ini telah dicapai oleh banyak makhluk dan dapat dicapai bahkan pada saat ini pada siapapun yang menjalaninya. Namun bukan untuk mereka yang tidak berjuang. Ya, 1 jam sudah Bapak Ibu. 45 menit ya. Tadi kita mulainya jam 7.15. Kita sudah selesai kebenaran mulia yang ketiga. Selanjutnya kita akan masuk pelajaran yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, ketuhanan dalam agama Buddha adalah pencapaian Nibbana. Saya ulangi ya. Ketuhanan dalam agama Buddha adalah pencapaian Nibbana. Atau kalau disebut dengan satu kata aja, Nibbana. Tapi ini sangat sulit diberitahukan kepada mereka yang non-Buddhis. Karena yang non-Buddhis itu terbiasa bahwa Tuhan itu haruslah sosok. Di Buddhis, semua makhluk bersosok di 31 alam kehidupan masih ada dosa loba moha. Sehingga bukanlah yang tertinggi. Ya, kalau kita cerita ketuhanan kan harus yang tertinggi, betul ya? Sedangkan dalam Buddhis, kalau masih bisa marah, masih ada keinginan, tidak bisa disebut yang tertinggi. Maka yang tertinggi adalah Nibbana. Tetapi
Kalau Bapak Ibu di rumah ditanyain sama anaknya masih kelas 2 SD, 3 SD. Kan tidak mungkin Anda jelaskan modul ini kan. Paham Tuhan dalam agama Buddha apa? Dek duduk. Cekin sing. Dia apa ya? Keluarin kertasnya nih. Jelaskanlah 4 jam. Apa enggak amsyong anaknya? Ya toh? Oleh karena itu begini. Kalau anak masih SD, kelas 2, kelas 3, kelas 5, bahkan mungkin SMP 1 gitu ya. Dia tanya, apa ketuhanan dalam agama Buddha? Jawabannya Sang Buddha, titik, selesai. Sang Buddha. Kenapa? Karena Sang Buddha itulah yang mencapai Nibbana. Ini terjadi di Makassar Bapak Ibu, ini pertanyaan real. Ya, anaknya masih SD kelas 2 kalau saya tidak keliru, atau kelas 3. Pertanyaannya, kenapa anak ini pulang nanya ke orang tuanya demikian? Karena temennya keluarin gambar Tuhan di agama lain, di agamanya, lalu nanya, Tuhanmu yang mana? Jadi ini anak kecil, kelas 2 SD, 3 SD, mereka cuma ngebanding-bandingin Tuhan. Begitu ya? Jadi, Anda sebagai orang tua yang bijaksana, jawabannya, Tuhan kita adalah Sang Buddha. Anda keluarin foto di Google, cari Wat Po. W-A-T spasi P-H-O. Wat Po. Itu apa Bante? Itu Buddha tidur raksasa dari Thailand. Yang Tanjung Uban aja kalah Bapak Ibu. Besar banget itu Sang Buddhanya. Nah, ini Buddha dalam agama Buddha. Gitu. Jadi anak kecil 1 SD ini besok dia bawa foto ini, kasih lihat temannya. Ini Tuhan saya, besar kan? Nah, itu anak-anak. Betul ya? Jadi temannya itu langsung kena mental Bapak Ibu. Jangan ganggu dia loh, Tuhan dia besar. Iya, lihat ini Tuhan saya gede banget gitu. Nah, manusia aja cuma sebesar jarinya Sang Buddha. Nah, itu anak-anak. Nanti dia sudah SMP 2, SMP 3, beri penjelasan mengenai Nibbana. Dan bagaimana Sang Buddha punya kualitas yang disebut Nibbana. Bapak Ibu, jadi memang faktanya ada duka dalam hidup kita. Itu faktanya. Tapi kita baru belajar kalau duka itu bisa dilenyapkan sampai habis. Dan itu adalah kabar sangat baik. Ya. Walaupun tidak mudah, tapi itu kabar baik. Lalu Sang Buddha memberitahu kita bahwa semua permasalahan kita itu datang dari tanha dan awija. Datang dari dosa, loba, dan moha. Jadi kalau Bapak Ibu ingat ini, tanha itu juga loba, awija itu moha. Ya, tanha dan awija itu ya loba dan moha. Kalau ada loba pasti ada dosa. Kalau ada keinginan pasti ada kemarahan. Kenapa? Karena kemarahan itu datang dari keinginan yang tidak tercapai. Ya. Keinginan tidak terwujud, kita marah. Jadi problem utamanya kalau mau dikurangin lagi ya loba dan moha. Loba dan moha ini bahasa lainnya tanha dan awija. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu problemnya ya keinginan dan kebodohan batin, itu problemnya. Solusinya apa? Kalau kita tidak melakukan solusinya, kita kembali ke nomor 1. Duka. Ya. Solusinya nomor 4. Jalan mulia berunsur 8. Saya jamin. Saya yang jamin Bapak Ibu. Kalau Anda praktik jalan mulia berunsur 8 ini, hidup Anda berubah. Saya jamin. Kenapa? Karena 10 tahun saya menjadi biku dan samanera, 8 tahun biku, 2 tahun samanera. Saya lihat sendiri perubahan itu
dari tahun ke tahun. Saya lihat sendiri, ya. Saya juga latihan, betul Bapak Ibu? Saya pribadi juga latihan dan saya bisa melihat perkembangannya. Jadi ketika saya masih belum jadi biku, papa saya itu pernah kecelakaan. Jarinya sampai kepotong sedikit bagian ujung. Saya itu panik kayak orang gila Bapak Ibu. Datang ke rumah sakit, yang ngobatin itu paman saya, susuk saya. Saya sampai dimarahi paman saya Bapak Ibu. Ngapain panik begini? Panik begini papamu bisa sembuh. Saya enggak ngerti. Kalau dokter mah memang nggak panik, tiap hari udah layani emergensi. Kita kan bukan dokter, ya. Jadi ketika saya ditegur begitu, saya juga shock gitu. Maksud saya ya ini kan gawat, begitu ya. Baik, 10 tahun perjalanan menjadi biku dan samanera. Papa saya juga semakin menua, betul ya. Lalu saya pernah dapat berita, papa saya sakit sangat keras Bapak Ibu. Ya, saya tidak mau sebut apa karena ini ada rekamannya. Orang tua sakit ya wajar lah. Pada saat itu Bapak Ibu, batin saya begitu stabil. Apa disebut tidak sayang orang tua? Tidak. Sayangnya tidak berkurang. Ya, yang berkurang apanya Bapak Ibu? Kemelekatan. Ya, jadi saya melihat, wow, 10 tahun latihan saya ini menghasilkan sesuatu yang saya sendiri tidak sangka kan seperti itu. Kecuali saya jadi dokter. Kalau orang jadi dokter otomatis dia tenang seimbang. Karena tiap hari udah melayani orang sakit. Udah terbiasa. Lihat orang sakit mati juga udah terbiasa. Nggak ada terkejutnya lagi. Ya, suster itu ngurus-ngurus pasien, ketemu temennya tahu nggak nanya apa? Sudah exit belum? Itu pertanyaannya. Anda nggak pernah jadi suster. Exit itu apa? Sudah meninggal. Karena susternya kalau orangnya itu megap-megap, dia harus jagain terus toh. Jadi mereka gantian, lembur jadinya. Jadi setiap ketemu temannya, sudah exit belum Bapak itu? Sudah exit belum Bapak itu? Itu pertanyaannya suster. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya begitu tenang. Saya telepon dokter di kota Medan yang saya kenal, minta bantuan. Dan semuanya dibantu oleh dokter tersebut. Tetapi ketenangan itu yang membuat saya cukup terkejut. Oh, inilah perbedaannya sebelum saya jadi biku dan setelah saya jadi biku. Jadi hari ini saya ngasih testimoni ke Bapak Ibu ya. Latihan yang saya jalani itu benar-benar membawa hasil. Tadi saya juga cerita ya dengan pengurus wihara. Kalau saya naik pesawat Bapak Ibu itu pesawat guru goyang seperti apapun. Orang sebelah Bapak Ibu sudah sembayang nggak berhenti-berhenti. Dia mungkin bingung lihat saya. Biksu ini kok bukannya bantu saya sembayang. Enggak Bapak Ibu, tidur saya Bapak Ibu. Saya tidur aja, pesawatnya geruk. Saya tidur aja. Kenapa? Kalau mati ya mati. Betul ya? Orang itu pada ujung-ujungnya mati gitu. Kalau mati ya mati, enggak apa-apa. Anicca gitu ya. Tapi ketenangan itu kan bukan teori, betul enggak? Semua orang kan juga ngerti anicca. Semua orang juga ngerti. Pada akhirnya semua orang meninggal. Ngerti, bukan enggak ngerti. Dharma hafal Bapak Ibu. Tapi begitu gedug sabe sata bawantu sukitata. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Betul ya? Teorinya hilang semua. Nah, jadi praktek dan teori itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau sekarang mau geruduk, dah tidur aja ya. Apakah sampai alam selanjutnya atau sampai ke Tanjung Pinang terserah. Tidur lagi. Bapak Ibu Saudara, saya jamin Anda dengar baik-baik jalan mulia berunsur 8 ini. Praktek. Anda pasti mendapatkan hasil. Ya, pasti mendapatkan hasil. Kita mulai dari nomor 1. Pandangan benar. Apa itu pandangan benar Bante? Baik, kita hafal ya, saya jelaskan harus dihafal Bapak Ibu. 1, memahami baik dan buruk. 2, memahami hukum Kamawipaka. 3, memahami 4 kebenaran mulia. Apa itu baik Bante? Bermanfaat bagi diri sendiri,
bermanfaat bagi makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Ya. Jadi perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Itu kita sebut baik. Ya, mau perbuatan, ucapan, pikiran, rumusnya yang tadi. Ya. Kalau buruk Bante, jahat Bante, yang merugikan diri sendiri dan atau merugikan makhluk lain. Ya. Kadang saya ngajar lintas agama Bapak Ibu. Kalau saya ngajar lintas agama, definisi ini saya sederhanakan. Saya tidak bilang makhluk lain, tapi saya bilang orang lain. Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Tapi secara dharma yang benar itu adalah makhluk lain. Ya. Hukum karma Bante, hafal ya. Karma baik artinya, hukum karma artinya berbuat baik berbuah kebahagiaan. Berbuat jahat berbuah penderitaan. Itu saja. Gampang kan? Anda nggak perlu baca buku tebal cara kerja karma, nggak perlu. Mau boleh. Anda hafalah satu kalimat itu udah benar. Berbuat baik berbuah kebahagiaan. Berbuat jahat berbuah penderitaan. Cara kerjanya gimana nggak perlu mikirin. Itu kayak naik mobil. Bapak Ibu nggak perlu ngerti semua sistem mesin itu. Pokoknya tahu gas, rem, sama gigi-gigi. Latihan 1 minggu sama orang yang pinter naik mobil, udah jalan. Kalau Anda mau ngerti semua sistem mesinnya, 5 tahun Bapak Ibu ya, ambil teknik mesin otomotif. Kuliah sana ke Jerman. Ya, ke Bayern, ke Munchen, ke Madrid. Baru Anda bisa ngerti sistem otomotif. Belum tentu lo bisa bawa mobil. Ada orang bisa aja dia pulang teknik mesin Bapak Ibu. Belum tentu lo bisa bawa mobil. Itu artinya apa Bante? Ada orang ngerti teori dharma, belum tentu lo hidupnya benar. Ya. Jadi mengerti teori dengan mempraktikkan itu 2 hal yang berbeda. Yang bagus itu dua-duanya. Yang bagus dua-duanya. Tapi dalam kajian kita malam hari ini, praktikkan hukum karma. Begitu ya. Berbuat baik berbuah kebahagiaan. Berbuat jahat berbuah penderitaan. Ini kuncinya. Karma itu dimulai dengan niat. Bahasa Palinya cetana. Jadi kita sempurnakan definisi kita. Perbuatan yang didasari oleh niat baik berbuah kebahagiaan. Perbuatan, ucapan maupun pikiran yang didasari oleh niat buruk adalah berbuah penderitaan, ya. Itu. Berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat jahat berbuah penderitaan. Rumus itu begitu simple. Begitu simple, ya. Ngejalaninya itu yang PR untuk Anda. Bapak Ibu kalau sudah marah, jangan berkata kasar. Karena menyakiti hati orang lain, betul ya? Nah, Anda tahu teorinya. Tapi ngerem diri kita susah nggak? Susah. Keluarkan dharma Anda. Karania meta sutta. Janganlah karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Keluarkan ilmu Anda. Sudah ngamuk, sudah marah banget ini. Mau Anda kempesin bannya. Nah ini. Pisau udah di depan mata ini. Mau kempesin bannya ini. Ya, orangnya parkir pas di depan pintu Anda. Mau gerak aja nggak bisa. Ini kalau gempa bumi ini mati saya ini satu rumah kan begitu ya. Ini pisau sudah di tangan ini. Anda mau kempesin bannya. Nah, tiba-tiba keluar suara saya Bapak Ibu. Janganlah marah dan benci. Mengharap orang lain celaka. Udahlah mundurlah. Telepon orang yang dikenal. Cari itu yang punya mobil gitu ya. Bapak Ibu Saudara. Dan memahami 4 kebenaran mulia ya yang sedang kita pelajari ini. Pandangan benar definisinya cuma yang 3 ini.
Jangan diganti. Oleh karena itu harus hafal. Baik dan buruk, memahami kama wipaka. Wipaka artinya buah ya. Ada sebab, ada akibat. Memahami 4 kebenaran mulia. Lanjut. Pikiran benar. Sisanya simple semua Bapak Ibu ya. Begitu dijelaskan Anda lulus semua Bapak Ibu. Apa pikiran benar Bante? Pikiran yang penuh dengan meta. Selesai. Itu simple banget ya. Pikiran yang penuh dengan meta. Kalau ditanya lagi maksudnya meta apa Bante? Mengharapkan orang lain bahagia. Ya, itu meta. Lanjut. Ucapan benar. Sama. Ucapan yang dipenuhi dengan meta. Ucapan kita itu niatnya baik. Ya, ucapan kita niatnya baik. Tapi dalam kehidupan memang harus penuh kebijaksanaan. Kadang ucapan kita benar-benar niatnya baik. Tapi hasilnya belum tentu baik. Ya, tapi tidak apa-apa. Jadi pengalaman hidup. Ya, lain kali kita berucap hati-hati. Walaupun niatnya baik, ya ternyata hasilnya tidak baik. Ya udah, lain hari introspeksi diri. Ya, tingkatkan kebijaksanaan kita. Ya. Lalu tidak melanggar musawadah. Apa itu musawadah Bante? 4 hal jangan dilanggar. Anda silakan catat. Tidak berkata kasar. Latihannya jangan catat aja ya. Tahun depan saya interview satu-satu ya. Jangan berkata kasar. 2. Jangan memfitnah, berdusta atau berbohong. 3 itu sama kok ya. Memfitnah, berdusta, berbohong, 3-tiganya sama. Selanjutnya, jangan mengadu domba. Ya. Ingat Bapak Ibu ya, jangan mengadu domba. Tolong ya, Anda mau semarah apapun sama orangnya, jangan ngadu domba orang. Tahan diri Anda, mundur. Jangan. Walaupun Anda sanggup, walaupun Anda lihai. Ya, saya terlahir sebagai anak yang dari kecil itu punya kemampuan verbal sangat luar biasa. Kalau ngadu domba bukan orang aja, negara aja bisa berantem saya buat. Ya, itu bakat lahir saya. Serius. Dan satu ketika saya menyadari bahwa kalau saya tidak atur hal ini akan sangat merugikan hidup saya. Ya, jadi pas SMP saya pernah ditegur teman saya. Ya, karena masalah verbal saya. Di situ saya tahu bahwa itu sangat berbahaya. Setelah belajar Dharma, saya selalu punya konsep tidak boleh ngadu domba orang. Selihai apapun, sesanggup apapun, gak boleh. Sabar. Ya, karena menurut saya itu jelek banget ngadu domba orang, itu jelek banget. Jelek banget. Lebih baik Anda tahan diri Anda. Ya. Terakhir, gosip yang buruk. Gosip yang baik nggak apa-apa. Ya. Gosip yang buruk jangan. Kenapa saya buat kriteria gosip yang buruk? Kalau di buku-buku Dharma jangan bergosip. Saya mikir, ibu-ibu ini kalau ngumpul gimana suruh jangan bergosip coba. Betul ya? Nggak bisa nggak bergosip ya. Bukan ibu-ibu aja sih kalau mau fair, bapak-bapak juga ya. Ya, cuma bapak-bapak itu mungkin topiknya lebih spesifik, cari duit, ya, bisnis gitu. Ukang tahu bo gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu memang lebih ke arah gosip ya. Itu saya kemarin nampak suaminya loh. Di sini di situ loh. Tahu ndak? Kita kira-kira gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kurangi gosip yang buruk. Kalau bisa nggak ada. Ya. Gosip yang baik nggak apa-apa. Baik, kita hafal sekali lagi supaya benar-benar dipraktekkan Bapak Ibu ya. 1, jangan berkata kasar. 2, jangan berdusta.
3, jangan mengadu domba. 4, jangan gosip yang buruk. Kenapa saya pakai berdusta? Saya tidak pakai berbohong. Karena bagi saya umat berumah tangga itu sangat sulit. Ya, sangat sulit untuk 100% tidak berbohong kalau mau fair. Pasti ada kebohongan-kebohongan kecil dalam hidupnya. Ya, jadi saya buat kriterianya dusta. Maksudnya apa? Yang merugikan orang. Yang merugikan orang atau yang sangat merugikan orang. Itu. Berarti bohong-bohong kecil boleh Bante? Tetap tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Tapi saya tahu tetap akan ada yang langgar. Anak Anda sendiri Anda bohong juga kok. Ya, Anda bohong juga kok. Pak Leki mana? Pak lu mau kemana? Jangan ikut papa mau kerja. Padahal jam 8 malam mau kerja di mana deh? Dia mau pergi main ke rumah temennya. Anaknya mau ikut. Betul ya? Pak lu mau kemana? Mau kerja. Ya, anaknya nggak ikut. Gitu. Sabar gitu. Nah itu bohong-bohong kecil ya. Saya waktu kecil itu mama saya itu sering bohongin saya. Serius ini. Dendam kusumat juga ini ya. Bercanda Bapak Ibu ya. Kalau deket-deket ujian saya belajar. Teman saya kalau datang itu dibohongin sama mama saya. Dia nggak ada di rumah nenek gitu. Ya, wan amai cu gitu. Teman saya balik. Nggak jadi ajak saya main-main. Jadi saya satu ketika mikir. Kok temen saya nggak datang, padahal udah janji. Besoknya saya tanya, lu kok nggak datang? Saya udah datang. Mamamu bilang lu nggak ada di rumah. Oh, hafal saya ya. Rupanya mama saya ngebohong. Sejak itu Bapak Ibu kalau saya udah janji, saya belajarnya di depan pagar itu. Iya, nungguin temen saya. Nah, tapi itu kan kebohongan-kebohongan kecil ya. Baik. Tidak berkata kasar, tidak berdusta, tidak mengadu domba, tidak gosip yang buruk. Lanjut, perbuatan benar. Sama. Perbuatan benar itu perbuatan yang disertai meta. Ya, ingin makhluk lain bahagia. Dan tidak melanggar Pancasila. Tidak dibahas lagi karena itu sangat panjang ya. Dan Bapak Ibu sudah hafal semuanya. 5 sila apa saja pasti sudah hafal. Nomor 5, penghidupan benar. Apa itu Bante penghidupan benar? Simpelnya cari uangnya benar. Nah itu simpelnya. Gimana supaya cari uangnya benar? Sang Buddha mengatakan jangan berdagang makhluk hidup. Jangan menjual racun. Jangan menjual senjata. Ya, simpelnya semua yang merugikan orang lain, makhluk lain itu jangan. Karena karmanya jalan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari ini pekerjaan Anda malah membawa manfaat untuk orang lain, Anda ikut bersyukur ya. Ya, Anda yang jadi guru, Anda yang jadi bisnis jasa ya, Anda membantu banyak orang ya. Bapak Ibu, kalau Anda perhatikan semua pelajaran kita dan bisa Bapak Ibu praktekkan, sungguh luar biasa loh ya. Semua petunjuk-petunjuknya itu sudah lengkap. Jadi sering itu umat ngasih saya pertanyaan. Dari pertanyaan itu sebenarnya bagi saya ini orang kok nggak dapet dasarnya gitu ya. Contoh dia ungkapin Bante pekerjaan saya begini atau kehidupan saya begini panjang. Jadi ini karma baik atau karma buruk ya Bante? Nah itu. Simple, pertanyaan dia hanya ini karma baik atau karma buruk Bante? Padahal itu sangat sederhana. Kalau karma baik berarti satu niatnya baik. Betul ya? Niatnya baik. Itu aja udah menjawab semua puzzle Bapak Ibu. Ya, ini pertanyaan sering sekali. Saya nggak pernah punya niat begitu Bante ke mertua saya. Tapi dia salah sangka begini, panjang sekali drama kehidupan ya. Tersanjung Bapak Ibu ya. 6 season Bapak Ibu. Nah, padahal
Jawabannya ya kalau niatnya baik, itu adalah karma baik. Ya. Tapi niat baik belum tentu hasilnya baik. Bisa aja kitanya yang tidak bijaksana. Kita berniat baik ya, tapi hasilnya nggak baik. Lanjut. Kalau tidak ada makhluk yang dirugikan atas niat kita, ya berarti tidak ada karma buruk. Ya, saya nggak sengaja Bante pas kerja palunya jatuh, besinya jatuh, ketimpa karyawan yang dibawa. Dia lumpuh Bante seumur hidup. Saya merasa bersalah. Secara dharma, karma buruk enggak Bapak Ibu? Tidak. Secara dharma itu tidak karma buruk. Karena tidak sengaja. Tapi hal itu buruk enggak secara duniawi? Secara dunia buruk. Karena ada orang yang jadi lumpuh. Ya. Kalau ditanya ada kelirunya enggak? Ada. Kalau mau dicari kelirunya ada. Yaitu apa? Orang ini ceroboh meletakkan palu. Ya, kecerobohan itu juga bisa kita kategorikan sebab akibat. Tapi bukan karena dia membuat orang itu lumpuh. Atau bahkan kalau yang dibawa meninggal gitu. Kalau dia sengaja membuat yang dibawa meninggal, karmanya jalan. Dia bisa lahir di alam neraka. Betul? Dia bisa lahir sebagai orang sakit-sakitan. Tapi ini dia nggak sengaja. Ada nggak kesalahan dia? Ada. Kesalahan dia adalah dia ceroboh. Naruh palu harusnya nggak boleh di pinggiran. Lalu ada nggak akibat dia? Ada. Mungkin dia dipecat. Ya, mungkin dia dibenci sama keluarga temannya ini dan sebagainya. Anda bisa bedain itu ya. Yang menjadi perbedaannya adalah niatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, basic-basic yang kita pelajari malam hari ini itu akan menjawab begitu banyak pertanyaan dalam hidup Anda. Dan begitu banyak latihan-latihan yang sudah kita sertakan ya. Setiap Anda marah, Anda harus ngerti. Kalau Anda marah, Anda melukai diri Anda sendiri. Anda membuang kesempatan untuk jadi makhluk bahagia. Oleh karena itu, tugas Anda mengurangi kemarahan. Sulit Bante? Ya sulit. Ya, sulit. Tapi lebih sulit lagi kalau hidup Anda menderita. Lebih sulit lagi. Ya. Nah, lanjut. Ini 3 terakhir. Ilmu pamungkas. Yang dapat 3 ini bisa capai nibbana Bapak Ibu. Ya. Mana tahu nanti ada yang mencapai arahat, lapor ke saya. Ya. Nomor 6. Usaha benar. Hafal Bapak Ibu ya. Setelah dihafal, praktikkan. Usaha benar adalah usaha agar pikiran buruk yang belum muncul diusahakan tidak muncul. Pikiran buruk yang sudah ada dilenyapkan. Pikiran baik yang belum muncul diusahakan agar muncul. Pikiran baik yang telah ada dikembangkan. Saya ulangi ya. Pikiran buruk yang belum muncul diusahakan tidak muncul. Pikiran buruk yang sudah ada dilenyapkan. Pikiran baik yang belum muncul diusahakan agar muncul. Pikiran baik yang sudah ada dikembangkan. Sesekali saya dengar komplain dari umat, ya, sesekali. Ini tidak menceritakan siapapun di Kepulauan Riau, ya, bukan dari Kepri, ya. Komplainnya itu begini, Bante, saya pernah ketemu umat sudah meditasi Bante 10 tahun, tapi kok sifatnya tetap jelek ya Bante ya. Orangnya arogan, orangnya gampang marah. Ya, ada 2 kemungkinan. 1,
Dia sudah lebih baik dari 10 tahun yang lalu. Nah, itu yang pertama. Positive thinking ya. Dia sudah lebih baik dari 10 tahun yang lalu. Kalau kita ketemu dia 10 tahun yang lalu, lebih gawat lagi. Ya. Atau yang kedua, praktik dia tidak lengkap. Bapak Ibu tahu enggak? Setiap Anda mau marah, Anda gosok dada. Sudahlah, cincailah. Sok lah. Anda itu sedang meditasi loh. Beneran loh. Karena nomor 678 ini Sang Buddha sebut sebagai cita bawana. Pengembangan batin. Bukan meditasi. Meditasi itu bahasa Yunani. Artinya perenungan. Itu judul buku Bapak Ibu. Ya, ditulis oleh Marcus Aurelius. Kalau mau baca silahkan. Buku yang sangat bagus. Judulnya Meditation. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Meditasi artinya perenungan bahasa Yunani. Kalau yang Sang Buddha pakai apa? Cita bawana. Pengembangan batin. Cita bawana itu apa Bante? 678. Yang di kertas kita itu 678. Start dari nomor 6. Pikiran buruk apa Bante? Dosa, loba, moha. Pikiran baik apa Bante? Metta, karuna, mudita, upeka. Tambah 1 biar lengkap. Dosa, loba, moha, irsia. Nah, waktu kecil buku-buku lama itu ada irsianya. Irsia itu apa Bante? Iri hati, cemburu. Ya. Nah, sekarang udah dihilangin. Karena irsia itu perpaduan dari dosa dan loba. Dia marah karena ada keinginan. Ya, jadi kita sebut cemburu, irsia. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda sudah tahu yang nomor 6 ini, praktekkan. Setiap muncul ketidaksenangan, kekesalan, Anda merasa kok saya nggak dihargai, Anda merasa cemburu, apapun itu, lenyapkan. Ya, kalau sudah muncul, lenyapkan. Maksudnya gimana Bante? Baik. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, nanti pulang rumah, di atas ranjang Anda sebelum tidur, coba Anda cari. Anda masih ada benci satu orang enggak? Itu ya, itu simpelnya. Cari aja satu orang yang Anda benci. Kalau masih ada, praktek yang nomor 6 ini. Buang kebencian Anda. Caranya bagaimana? Pakai semua dharma yang sudah Anda pelajari 2 hari ini. Sudahlah. Manusia ada kelirunya. Manusia ada dosa loba moha. Manusia tidak sempurna. Dia cuma mau bahagia tapi caranya salah. Apapun dharma yang Anda pelajari dari Bante Panyawaro, Bante Utamo, Bante Adiratano, biku-biku yang sering datang, Bante Gutta, Bante Abijato. Tidak tahu kalimat yang mana yang cocok di kalimat di diri Anda. Betul ya? Karena dharma kan begitu luas. Kalimat Sang Buddha misalkan. Semua orang pernah menjadi ibu kita di kehidupan lampau. Apakah selayaknya kita benci ibu kita sendiri? Itu ada di Sutta. Kalau kalimat itu paling pas di Anda, pakai. Ya, Anda pakai kalimat-kalimat dharma ini, kurangi kebencian Anda. Mungkin butuh 6 bulan, baru kebenciannya banyak berkurang. Gak apa-apa. Anda sudah latihan yang nomor 6. Kapan Anda tahu kebencian itu berkurang? Pas ketemu. Ya, pas jumpa orangnya, coba duduk di sebelahnya. Kocek elok bo. Ya, coba duduk di sebelahnya ya. Kalau Anda duduk di sebelahnya, makan masih enak. Oh sudah oke nih saya ya. Kebencian sudah berkurang. Tapi kadangkala kita berpikir, wah kita sudah hebat ini, sudah tidak ada kebencian ya. Begitu duduk di sebelahnya, panasnya naik sampai rambut ini berdiri semua. Nah, ciak belok ya, makan tidak bisa turun. Berarti Anda masih benci. Kebencian itu tugas di pikiran kita. Tapi setelah itu Anda mau kerjasama dengan orangnya, mau satu kelompok dengan orangnya atau tidak, itu urusan lain. Ngerti enggak? Saya nggak mau lagi Bante ketemu dia, yang nggak apa-apa. Saya nggak mau lagi Bante punya proyek sama dia, nggak apa-apa. Bante saya nggak bisa lagi kalau bareng dia, nggak apa-apa.
Nggak bisa lagi ketemu, nggak mau lagi kerjasama, nggak apa-apa. Tapi yang perlu dilenyapkan adalah kebenciannya. Ngerti nggak membedakan ini? Ya, nggak ketemu lagi, nggak kerjasama lagi, nggak apa-apa. Tapi yang kita urus itu adalah kebenciannya. Buang kebencian itu. Anda sedang praktek cita bawana. Ya, nanti pulang cari satu orang yang Anda masih nggak suka. Latihan. Keluarkan meta Anda. Ya. Lanjut. Sebelum lanjut, saya ingatkan lagi, pikiran buruk itu dosa, loba, moha, irsia. Benci, serakah, ego dan kesombongan yang nomor 3 ini. Nomor 4, kecemburuan, ya, iri hati. Buang Bapak Ibu ya, hidup Anda akan jauh lebih ringan. Yang dikembangkan apa Bante? Meta, karuna, mudita, upekah, ya, nggak bisa saya jelaskan lagi, waktu kita nggak cukup. Lanjut nomor 7, perhatian benar. Bapak Ibu dengar baik-baik, karena saya yakin banyak yang tidak ngerti nomor 7 ini. Ya, simple. Memperhatikan sesuai dengan dhamma itu. Memperhatikan sesuai dengan dhamma. Dalam kurung, anicca, dukkha, anatta. Bapak Ibu Saudara, ini kosakata agama Buddha ya. Kalau yang tidak pernah dengar mungkin bingung. Nanti cari di pelajaran lain ya. Anicca, dukkha, anatta. Dukkha kita sudah pelajari. Anicca itu artinya tidak kekal. Anatta itu artinya tanpa diri atau tanpa ego ya. Nomor 7 itu adalah memperhatikan sesuai dengan dharma. Saya jelaskan dari yang paling sederhana sampai yang kompleks. Bapak Ibu konsentrasi karena penjelasan ini jarang Anda dapatkan. Percaya saya. Bagian perhatian benar ini jarang Anda dapatkan. Ya. Bapak Ibu Saudara. Bagaimana memperhatikan dengan dharma? Contoh. Anggaplah kita sedang naik kendaraan. Motor boleh, mobil boleh, sepeda boleh. Kita lagi naik kendaraan. Tiba-tiba seorang tua, ada orang tua lewat Bapak Ibu. Ya. Pincang-pincang, pakai tongkat, jalan pelan-pelan menyeberang. Anggaplah kita di sini 100 orang. 100 orang melihat hal yang sama enggak? Sama. Seorang kakek pakai tongkat menyeberangi jalan. Tapi pikiran kita 100 orang beda-beda enggak? Anggaplah semuanya diminta untuk fokus kakeknya. Anggap begitu ya. Kendati pun 100 orang fokus kakek ini, beda-beda loh pemikiran kita. Kalau itu bukan lampu merah, tiba-tiba seorang kakek nyebrang, mungkin ada yang mikir, ini kakek lambat sekali bikin macet jalan. Nah, bisa toh? Setiap orang memang beda-beda pemikirannya, ya. Nah, ada yang baik, ada yang jahat gitu. Lalu kita yang mengerti dharma melihat itu sesuai dengan dharma. Apa yang terlihat kita? Contoh, begitu melihat seorang kakek membawa tongkat menyeberangi jalan, langsung muncul pemikiran, demikianlah hidup. Pada akhirnya kita semua mengalami ketuaan. Benar Bapak Ibu? Dharma. Anda sedang praktek yang nomor 7 ini. Lalu Anda lihat lagi yang lain. Ngelihat orang kalungnya itu dijamret. Saya pernah lihat dulu beneran. Ya, cepat sekali tarik begitu. Punya teman saya kalung emas di kota Medan. Tarik.
Orang yang berbeda bisa punya pemikiran yang berbeda. Betul ya? Ya, tetapi karena saya sudah terbiasa belajar Dharma, muncul pemikiran-pemikiran. Yaitu apa? Aduh, demikianlah hidup. Ada orang yang berbuat baik, ada orang berbuat jahat. Pencuri ini akan mengalami karma buruk di masa yang akan datang. Betul ya? Lalu muncul lagi pemikiran yang lain, ya. Anicca, barang tidak kekal. Ya, karena kota Medan itu kriminalnya tinggi, mungkin ada baiknya orang berlatih untuk tidak kelihatan parlente kalau di kota Medan. Kalau mau parlente di Singapura aja, begitu ya? Iya. Jadi itu pemikiran-pemikiran Dharma berputar-putar di kepala saya. Itu adalah yang nomor 7. Tetapi, apa syarat agar orang bisa praktik yang nomor 7, Bapak Ibu? Punya Dharma. Iya toh? Kalau nggak pernah dengar Dharma, mungkin nggak Dharma itu muncul di pemikiran kita? Nggak mungkin. Makanya yang nomor 7 ini Bapak Ibu catat. Praktek yang nomor 7 ini dimulai dengan mendengarkan Dharma. Itu. Jadi perhatian benar itu dimulai dengan mendengarkan Dharma. Ketika kita sudah mampu melihat apapun, yang muncul adalah pemikiran-pemikiran Dharma yang sangat luas ini. Ada anicca, dukkha, anatta, ada 4 kebenaran mulia, ada atthaloka dhamma, 8 kondisi dunia, kadang dipuji, kadang dicela, kadang untung, kadang rugi ya. Ada pancabala, samatha, vipassana, 31 alam kehidupan, paticca samuppada, 12 rantai nidana, begitu banyak Bapak Ibu. Dan itu melingkupi pemikiran kita dalam keseharian. Kita menjadi orang yang sangat bijaksana. Otomatis dosa loba moha itu tidak sering muncul. Karena pemikiran kita dharma semua. Itulah praktik perhatian benar. Tetapi kalau mau disederhanakan, perhatian benar ini sangat merujuk pada melihat anicca, dukkha, anatta di setiap fenomena kehidupan. Ya, walaupun dharma yang lainnya semuanya ngitung. Tapi kalau mau dispesifikkan, anicca, dukkha, anatta. Baik, saya yakin akan ada 1-2 orang yang sudah protes di batinnya. Saya yakin. Apalagi yang di Zoom ini. Itu vipassana Bante, perhatian benar. Itu vipassana Bante. Melihat fenomena-fenomena batin Bante. Betul. Pertanyaan saya. Yang dilihat apa di batin? Anicca, dukkha, anatta. Vipassana itu apa? Melihat anicca, dukkha, anatta di dalam pancakanda itu. Yang belum pernah dengar catat, nanti saya jelaskan. Melihat anicca, dukkha, anatta di dalam pancakanda. Apa itu pancakanda Bante? Kalau nggak salah Hokkien-nya gosek ya. Apa Mandarinnya pancakanda? Ada yang pintar Mandarin? Hah? Yit. Nah, kira-kira gitulah ya. Nah, Puming Pai Chongwen. Ya. Tapi konsen Bapak Ibu ya, 10 menit 15 menit terakhir. Pancakanda itu simpelnya badan dan batin. Ya, badan dan batin. Badan 1, batin 4, totalnya 5. Kenapa batin ada 4 Bante? Ya, karena batin kita banyak barang di dalamnya. 1, pikiran. Besok hari apa Bapak Ibu? Nah, itu pikiran. Anda berpikir besok hari Kamis. Bahasa Inggrisnya reasoning, membuat reason. Ya. Bapak Ibu pernah senang, pernah sedih, pernah? Namanya perasaan. Ada mood dalam batin kita. Jadi Anda lihat ya, yang tadi 1 pikiran, yang 1 perasaan, mood.
Yang ketiga apa? Pengenal. Ya, pengenal ini kalau saya jelaskan butuh 10 menit, 15 menit. Tapi pengenal itu semua yang mengenali objek. Anda pegang ini, karpet. Anda pegang. Anda langsung tahu ini bukan plastik, betul? Ya. Kalau Anda pakai karpet yang plastik banget, Anda pegang ini plastik ini. Gelas ini nah. Ada gelas sekarang, ada gelas plastik, gelas kayu, polister. Gak ada sih polister ya. Itu plastik ya, sejenis plastik. Gimana kita tahu ini bahannya apa? Kita, betul? Kita ketuk ini ya. Nah ini gelas asli. Nah kalau gelas palsu, terasa, oh gelas palsu. Pertanyaan saya, ketika kita mukul gelas ini, perlu mikir enggak? Enggak, itu bukan pikiran. Perlu berperasaan enggak? Enggak. Contoh ya kalau saya mukul ini, apa itu Bante? Gelas atau kayu? Bentar ya, saya harus sedih dulu baru bisa merasakan. Enggak ada. Ya, begitu teng gini, gelas asli. Ya. Sang Buddha warna apa Bapak Ibu? Putih. Perlu mikir enggak? Perlu enggak 10 tahun yang lalu warna yang seperti ini disebut sebagai warna putih? Enggak perlu. Anda lihat aja Anda tahu ini putih. Itu disebut pengenal. Namanya sanya. Ya. Pikiran sangkara. Perasaan wedana. Pengenal sanya. Saya sebut begini Bapak Ibu enggak mungkin hafal, enggak mungkin. Tapi setidaknya nanti didengar berulang-ulang dari Bante yang lain lagi, didengar berulang-ulang, mulai masuk ke pikiran Anda, ya. Atau kalau yang adik-adik mungkin bisa hafal ya, karena otaknya masih kinclong Bapak Ibu, ya. Pikiran sangkara, perasaan wedana, pengenal sanya, satu lagi kesadaran winyana, ya. Kalau tidak sadar namanya pingsan. Nah, ini kan tidak pingsan ya. Ada kesadaran, ada winyana. Jadi Bapak Ibu lihat batin kita ada 4 barang. Kesadaran, pikiran, perasaan, pengenal. Semua 4 ini anicca, dukkha, anatta. Badan anicca, dukkha, anatta. Saya jelaskan cepat-cepat biar dapat. Badan bisa dukkha? Bisa. Kejepit, nangis kita Bapak Ibu. Saya pernah kejepit pintu Bapak Ibu. Beneran nih. Kejepit pintu mobil. Keluar air mata Bapak Ibu. Mau pindah patah Bapak Ibu. Diketapang. Beneran. Lagi diketapang. Kenapa? Umatnya bukain pintu. Lalu nutupin pintu. Jadi saya punya refleks. Biasanya kalau orang mau nutupin pintu mobil saya mau bantu. Karena saya merasa saya bukan pejabat. Ya, orang mau nutupin, saya mau bantu. Gestur mau bantu ini ya karena saya bukan pejabat. Kalau saya presiden, orang mau nutupin pintu saya begini. Tapi karena saya punya gestur mau bantu itu, satu ketika gebrak kena tangan saya. Dan saya nggak berani berteriak. Saya diam 1001 bahasa Bapak Ibu. Kenapa saya nggak mau berteriak? Saya takut umatnya sedih. Ya dia begitu baik hati mau nutupin pintu saya. Kalau nanti saya teriak dia tahu tangan saya kejepit ya. Mungkin muncul pikiran buruk, mati saya ini, masuk neraka saya ini. Saya nggak tega Bapak Ibu. Saya nggak ada suara loh. Beneran sakit sekali. Pintunya tutup semua loh Bapak Ibu. Saya buka pakai satu tangan ini. Meriang semua satu badan. Gemetar semua satu badan. Keluar air mata. Untung umatnya nggak nanya, Bante kenapa menangis? Saya terharu gitu ya. Sakitnya minta ampun Bapak Ibu. Jadi saya sambil pindah patahnya, nyut gini. Orangnya nggak tahu. Sejak pengalaman itu, sekarang saya turun dari mobil pejabat saya Bapak Ibu. Oh iya, sekarang saya turun dari mobil nggak mau lagi saya bantu. Tangan saya lipat gini. Nah, agak sombong sedikit biarlah ya. Pengalaman. Nah, jadi kalau sekarang Anda bukain pintu saya kayak pejabat saya turun gini. Nah, kalau Anda nanya, Bante kenapa kok kayak pejabat? Iya, pengalaman gitu ya. Pengalaman hidup. Bapak Ibu Saudara, badan bisa dukkha? Bisa. Sakit gigi, sakit perut. Badan bisa anicca? Bisa ya. Bisa kurus, udah kurus bisa jadi gemuk, bisa tua ya. Nah, mengalami berbagai hal.
Lalu anatah, tubuh bukanlah milikku. Buktinya apa? Anda nggak bisa ngatur tubuh Anda. Lutut Anda sakit, bisa diperintah nggak? Oh lutut jangan sakit, bisa? Nggak bisa. Kita setiap hari menua, bisa kita perintah dia, oh tubuh kamu jangan tua. Ya tidak bisa. Anata secara dasar artinya tidak bisa diatur. Apa yang tidak bisa diatur bukanlah milikku. Apa yang bukan milikku bukanlah diriku. Apa yang bukan diriku bukanlah aku. Ya, menjelaskan anata ini perlu setengah jam. Tapi hari ini sedikit aja. Bapak Ibu Saudara, kita sudah lihat badan ini anicca dukkha anatta. Perasaan bagaimana? Anicca dukkha anatta. Saya ambil satu aja, Anda langsung ngerti. Ada nggak yang di sini pagi moodnya baik, sore moodnya jelek? Ada? Nah, perasaan anicca. Setuju? Setuju. Bisa kita atur sepenuhnya? Nggak bisa. Kalau bisa Anda atur sepenuhnya, pasti Anda atur mood saya bagus terus. Tapi kenyataannya kita nggak bisa atur. Pernah perasaan membuat Anda bersedih? Pernah? Pernah. Perasaan anicca dukkha anatta. Setuju? Setuju. Bapak Ibu Saudara, memahami 5 khandha ini sebagai anicca dukkha anatta, itulah yang disebut vipassana. Melihat ke dalam batin. Yang dilihat apa Bante? Anicca dukkha anatta dari panca khandha. Ini sudah advance ya, sudah pelajaran yang tinggi. Lalu kenapa perlu meditasi? Karena pikiran kita selalu bergejolak. Kita perlu menenangkan diri dulu, baru bisa melihat karakter asli dari batin kita. Saudara-saudari, itulah yang nomor 7. Perhatian benar. Melihat sesuai dengan dharma. Baik fenomena kehidupan maupun panca khandha yang adalah anicca, dukkha, dan anatta. Terakhir, kapanpun Bapak Ibu merenungkan dharma, kapanpun pulang dari dhamma kelas, ketika mendengarkan ceramah para Bante di YouTube, Anda sedang praktik yang nomor 7 ini. Ya, oleh karena itu secara sederhana mendengarkan dharma itu bagian dari citta bawana. Anda ini sedang meditasi. Tapi meditasinya dalam artian citta bawana. 6, 7, 8. Terakhir, meditasi benar. Bagaimana Bante meditasi benar? Meditasi yang membawa pada pencapaian jana pertama, jana kedua, jana ketiga, dan jana keempat. Kalau saya jelaskan 1 jam. Ya, oleh karena itu saya sederhanakan. Nomor 8 ini, meditasi benar adalah latihan batin yang membawa pada ketenangan batin tingkat lanjut. Atau Anda boleh tulis ketenangan batin tingkat tinggi, ya. Latihan pikiran, latihan batin yang membawa pada ketenangan batin tingkat lanjut. Salah satunya adalah anapanasati. Meditasi memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Bapak Ibu Saudara, silakan dicatat di kertasnya Sikkadhamma Sriwijaya. Kalau tidak salah Sikha itu S-I-K-H-A. Entah 1K atau 2K, nanti Anda cek ya. D-A-M-A. Sikkadhamma Sriwijaya. Itu adalah nama wihara di Palembang. Nama lengkapnya Pusdiklat Sikkadhamma Sriwijaya.
Kemarin saya mengajar di sana cara meditasi yang benar, ya. Pelajarannya 1 jam. Jadi Anda silakan save pelajaran itu untuk yang nomor 8 ini. Karena perlu 1 jam. Lalu ada rekaman talk show di channel itu, ya. Rekaman talk show-nya itu dipimpin oleh Pak Poni Jan Liao. Biasanya kalau Pak Po mau mengisi acaranya itu cukup penting, ya. Hadir 1.500 orang. Dan ceramah itu saya pikirkan 4 hari Bapak Ibu. Jadi pelajaran 1 jam. Kalau Anda ada waktu, Anda boleh dengarkan. Tapi sangat umum yang saya bawakan. Ya, sebenarnya ikut Dhamma kelas seperti ini kualitasnya lebih tinggi dari ikut talk show. Ini saya kasih tahu Anda. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir talk show di hotel 1.000 orang, 1.500 orang itu pelajarannya bagus sekali. Sebenarnya enggak. Malahan yang lebih bagus itu pelajaran malam seperti ini. Kenapa? Karena kalau untuk talk show, bantenya itu harus bikin pelajarannya umum. Karena yang datang bisa aja non-Buddhis atau umat-umat kelenteng. Betul? Talk show itu malah tujuannya supaya orang mau datang ke wihara. Tapi Bapak Ibu ikut kelas Dharma malam seperti ini jauh lebih mendalam. Jadi kalau lain kali Bapak Ibu ada kesempatan saya hadir di Tanjung Pinang buat kelas Dharma malam seperti ini, upayakan hadir Bapak Ibu ya. Ya, karena satu, kalau Anda dengar di YouTube itu capek. Ikut pelajaran begini kalau YouTube nggak sanggup, Anda pasti pindah ke video yang lain. Tapi kalau Anda sudah duduk di sini, Anda bohwat. Iya, Anda harus duduk sampai habis. Bopien bohwat ya. Tapi kalau YouTube Anda dengar ini bosen ini, apalagi nggak pegang kertas, gantilah yang lain. Ya, jadi ini tujuannya. Kenapa saya senang kalau ngajar kelas Dharma malam itu sekarang pakai modul. Di provinsi lain juga begitu. Kalau provinsinya sanggup. Kalau provinsinya nggak sanggup, nggak saya paksain. Ya, cerita hantu, kuntilanak, pocong gitu. Ya, tapi kalau sanggup, saya kasih modul gitu. Jadi ada satu lagi ceramah di sana yang untuk talk show. 1 meditasi. Itu boleh Anda dengarkan. Bapak Ibu silahkan. Ingin menutup mata boleh. Ingin membuka mata boleh. Saya rangkum semua pelajaran kita 2 hari ini. Mungkin dalam waktu 5 menit. Anda masukkan ke dalam batin Bapak Ibu Saudara. Dan diupayakan untuk dilatih. Demikianlah ajaran terpenting Sang Buddha, yakni 4 kebenaran mulia. Dimulai dari memahami bahwa ada penderitaan dan ketidakpuasan dalam bagian kehidupan kita. Sebagai umat Buddha, kita belajar untuk menerima adanya duka dalam kehidupan kita. Mengambil duka sebagai guru. Mengambil duka sebagai pelajaran. Mencari solusi-solusi terbaik. Mencari jalan keluar yang baik. Dan apabila jalan keluar belum ditemukan, berjuang untuk bersabar. Kesabaran adalah tapa tertinggi. Kebenaran mulia yang kedua. Seluruh duka dan penderitaan kita, sesungguhnya kita yang buat sendiri. Yakni dari nafsu keinginan dan ketidaktahuan kita. Oleh karena itu kita berjuang mengurangi nafsu keinginan dengan praktik 5 sila. Dana sila samadipanya. Lebih tinggi lagi mempraktikkan 8 sila. 10 sila. Bahkan 227 sila. Bagi yang mampu melaksanakannya. Ketidaktahuan kita hancurkan dengan belajar.
Awija kita hancurkan dengan kebijaksanaan Panya. Belajar adalah melalui mendengar. Senanglah mendengarkan dhamma dari para bante pilihan Anda. Bante Panyawaro, Bante Utamo, Bante Damaudo, Bante Damadiro, Bante Jutik Panyo, Acan Bram, Bante Analayo. Silahkan Bapak Ibu pilih guru-guru favorit Anda. Kebenaran mulia yang ketiga. Ada keadaan lenyapnya seluruh penderitaan. Kebahagiaan tertinggi, Nibbanang Paramang Sukhang. Yang mana kemarahan, keserakahan, dan ego lenyap secara total. Oleh karena itu, mengetahui hal ini, kita umat Buddha selayaknya berjuang mengurangi dosa loba moha sejauh yang kita bisa. Dan hadiahnya adalah meningkatnya kebahagiaan. Mencapai nibbana dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Kebenaran mulia yang keempat. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar. 5 yang awal ini menjadikan hidup kita sudah benar sesuai hukum Kamawipaka. Pandangan benar memahami baik dan buruk. Memahami hukum Kamawipaka. Berbuat baik berbuah kebahagiaan. Berbuat jahat berbuah penderitaan. Memahami 4 kebenaran mulia. Pikiran baik, pikiran benar, pikiran yang penuh meta. Ucapan benar, ucapan yang penuh meta. Jauh dari 4 musawada. Kata kasar, berdusta, mengadu domba, dan gosip yang buruk. Perbuatan benar, jauh dari pelanggaran 5 sila. Penghidupan benar, mencari uang dengan cara yang baik. Tidak mencelakai siapapun. Kemudian melatih diri mencapai yang tertinggi. Mempraktikkan 3 yang terakhir. Usaha benar, perhatian benar, dan meditasi benar. Berjuang melenyapkan semua pikiran buruk. Mengembangkan semua pikiran baik. Melenyapkan dosa loba moha. Mengembangkan meta, karuna, mudita, dan upeka. Praktik perhatian benar, vipassana. Memahami anicca dukkha anatta, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di tingkat pancakanda. Mengambil dharma sebagai filosofi hidup kita, sebagai jangkar hidup kita. Apapun yang kita pikirkan, dharma selalu muncul. Lalu berjuang menenangkan pikiran yang selalu penuh gejolak ini. Yang ke-8, meditasi benar. Demikianlah keseluruhan 4 kebenaran mulia hingga praktek jalan mulia berunsur 8 yang sudah diturunkan, diajarkan Sang Buddha untuk kita semua. Anumodana Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, semoga senantiasa maju dalam dharma, maju dalam kehidupan. Sabe sata bawantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam.